Kamu senang di Nasrani, ya Allah berikan kamu suka di Nasrani. Kalau kamu suka di Buddha, Amitabha, Yauli, bersemangatlah dan sopan. Kamu senang di Buddha, Allah kasih kamu Buddha sampai itu. Tapi bukan berarti Tuhan di mana-mana sama aja. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dengan seorang mualaf. Beliau lahir di Bogor dan sampai hari ini tinggal di Bogor. Masya Allah. Beliau akan menceritakan pengalaman mualafnya kepada kita semua, mudah-mudahan menjadi inspirasi. Pak Punten, nama lengkapnya siapa ya? Baik, nama lengkap saya adalah Michael Tresno Harto. Panggilan sehari-hari dulu disebut Michael, tapi karena saya telah menjadi seorang Muslim, nama Muslim saya Muhammad. Masya Allah. Lahir di Bogor, Pak? Saya lahir di Bogor tanggal 20 Mei 1964 di kota Bogor. Berarti sekarang usianya? Usia saya 58 tahun. 58. Ya. Kalau Bapak dulu sebelum masuk Islam apa agamanya? Agama saya sebelum Islam dulu adalah sosok seorang Katolik. Ya, tapi saya juga pernah mengenal tradisi Buddha seperti apa, kemudian tradisi Konghucu juga seperti apa. Jadi karena itu bekal daripada peninggalan orang tua yang masih saya hormati, layaknya seorang anak menghormati seorang orang tua. Jadi saya terima saja dalam kehidupan itu. Ya, begitu. Kalau Buddha berarti Bapak dari keluarga Chinese? Iya, betul sekali. Oh, Masya Allah. Ya. Sibuk hari-harinya apa, Pak? Dulu saya bekerja di satu perusahaan besar di ABB, di Asia Brown Boveri yang dikomandani oleh Bapak Murdaya Po. Ya, dan waktu itu saya sebelum masuk di perusahaan besar itu, saya menimba ilmu di jurusan Electrical Department di University of Trisakti Jakarta. Setelah mendapatkan gelar sarjana itu, saya bergabung di satu perusahaan besar di PT Abdi Bangun Buana yang mengageni produk ABB, yang mungkin Anda pernah lihat PLN selalu berpartner pada dia untuk tenaga listrik dan semuanya yang ada di Indonesia. Masya Allah, berarti Bapak sibuk itu keliling Indonesia, ke negeri gitu? Saya dulu ditugaskan oleh sosok seorang manajer di mana saya create dalam satu fokus untuk di bidang industri, khususnya saya keliling di pabrik-pabrik besar seperti Indobarat Rayon, kemudian grup-grup Sinarmas Group dan semuanya yang saya juga mengenal di dunia seperti crude palm oil ataupun kelapa sawit di Kalimantan dan semuanya. Dan itu sebagai bekal pengalaman saya pada saat saya bekerja di satu perusahaan besar, dan saya juga mendapat ilmu untuk mengetahui bagaimana kehidupan di PLN pada saat itu juga sebagai partner untuk bidang pekerjaan saya. Masya Allah, pengalaman kerjanya sudah banyak sekali ya? Ya, alhamdulillah. Saya bersyukur saja kepada Allah telah menimba ilmu, tapi kebetulan bisa diterapkan dalam dunia kerja saya. Dan kebetulan saya tidak bisa melupakan jasa seorang paman saya bersama itu seorang paman bernama Pak Tanoto yang sekarang sudah tiada. Beliaulah yang memberikan saya kesempatan untuk bekerja di perusahaan besar itu, sehingga saya saat ini sudah pensiun untuk meninggalkan perusahaan itu, dan saya pernah juga bekerja di beberapa perusahaan lain di grup yang berbeda. Ya. Nah, itulah yang buat kami ini terkagum gitu, Pak. Jadi kebanyakan orang yang masuk Islam itu mencari dan memang orangnya qualified gitu, maksudnya cerdas gitu. Alhamdulillah, saya mensyukuri aja satu keadaan ini, Pak.
Pak Muhammad, Ya, kapan mulai mengenal Islam? saya mengenal Islam di tahun 2014, ya, di saat saya tanggal 19 Juli 2014, lebih kurang 8 tahun yang lalu, ya, saya sedang bermain di satu toko buku Muslim di Jalan Pandu, dan saya membeli buku bagaimana menjadi seorang Islam. Dan di situ saya membaca buku itu, saya jumpa dengan pengurus counter buku itu bernama Zainuddin. Beliau mengatakan, alangkah baiknya Bapak kalau bisa jadi Islam. Setelah saya mempelajari buku itu, memang saya merasa lebih nyaman dan terkagum dengan Islam. Dan disitulah saya langsung bersyahadat dan dipimpin oleh salah satu orang kiai di situ. Langsung di toko bukunya, Pak? Bukan, di sebelah toko buku itu ada satu masjid dan kebetulan saya diislamkan di situ. Masya Allah. Ya. Jadi tidak lama setelah beli buku? Iya, langsung saya bersyahadat. Ya. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan Islam, Pak? Saya tertarik dengan Islam adalah satu kehidupan yang membuat diri saya menjadi lebih tenang. Ya. Kemudian juga banyak segala hal yang harus saya pelajari. Awalnya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan setelah saya jadi Islam. Tapi setelah saya mendengarkan sesuatu hal dari buku itu, saya melihat bahwa itu mungkin merupakan satu hidayah. Jadi petunjuk yang Allah berikan pada saya untuk mengenal beliau. Sehingga dari situ saya mulai mencoba untuk bersyahadat. Dan saya mulai juga belajar bagaimana untuk menjadi sosok seorang Islam yang baik. Tapi terus terang saya jujur, pada awalnya saya tidak bisa mengenal menjadi sosok seorang Islam yang sempurna. Saya mungkin juga belajar sendiri, tapi pada saat saya menjalankan kewajiban saya untuk datang ke masjid, ada orang yang menyarankan saya, Bapak kalau menjadi Islam, jangan pernah menunda waktu untuk belajar ilmu. Bapak carilah, Bapak ngaji. Nah di situ saya tertarik juga dengan arahan dia bahwa ngaji itu penting. Ternyata saya tidak sempat ngaji saat itu. Ya sudah aja saya belajar sendiri dengan saya melihat Quran, saya baca di masjid, saya ambil, saya pinjam dari masjid, saya baca. The Translator Quran juga saya baca. Dan dari situ mulai timbul satu kedewasaan saya yang diarahkan untuk tetap mengaji dan membutuhkan seorang guru. Dan dari situlah saya terbimbing dengan sosok seorang guru yang mungkin berlatar belakang juga sosok yang baik dalam mengajar. Dan di situ saya berusaha untuk mencapai satu titik kesempurnaan. Bagaimana mempelajari satu pendalaman tentang Quran itu sendiri. Tentunya harus menguasai huruf hijaiyah, kemudian makharijul huruf sampai kita masuk ke arah tajwid. Dan disitulah kita berperan bagaimana orang yang tadinya tidak bisa, Allah berkata juga seperti dia menurunkan di Al-Quran, Al-Bismi Ikra, bacalah atas nama Tuhanmu. Jadi kalau kita membaca kitabullah, maka kita akan mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu harus dipelajari dengan bahasanya. Bahasanya itu adalah bahasa Quran yang kita harus tahu. Jadi kita kalau menjadi muslim harus mengerti bahasa Qurannya itu seperti apa. Dan Allah berkata, sengaja aku mendatangkan Quran itu dan menurunkan Quran itu dengan bahasa Arab supaya kamu belajar. Disitulah yang saya tertarik. Sejauh ini Bapak belajar Iqra atau Al-Quran dengan siapa? Oh ya, saya belajar Iqra. Pertama itu saya baca sendiri, saya beli di toko buku. Setelah saya mendapatkan bimbingan guru ngaji, dan saya mulai mendapatkan satu fokus yang lebih baik. Dan sehingga Iqra itu saya tanamkan karena saya sudah mengerti secara pribadi. Gitu saya belajar sendiri. Tapi begitu saya ketemu dengan satu guru ngaji itu, dia membimbing untuk membaca surat-surat pendek. Ya, kemudian ada juga surat panjang, tapi saya belum diizinkan untuk menguasai itu lebih dalam. Tapi karena dia berpesan, kuasailah Al-Fatihah lebih dahulu, terutama dari suara, makharijul huruf, sehingga Anda tahu apa yang Anda harus sampaikan di saat Anda memimpin sebuah solat. Begitu. Jadi tata cara sholat pun saya akan diajarkan oleh guru itu. Saya senang sekali guru itu bernama Bapak Odang. Dan dia mengajar saya secara ikhlas lillahi ta'ala.
cara bersolat yang benar itu seperti apa. Dari mulai saya tidak mengerti solat sampai saya diajarkan cara berwudu yang benar, ya. Dari itu cara tata cara Allahumma fajadaya mimma asika kuliha Allahumma aini ala zikrika wa syukrika Allahumma arini royatal janati nawaitu wudu li rabbil adatsi asgori li istibahati lillahi ta'ala. Nah, disitulah saya terketuk bahwa saya harus menghargai apa yang diajarkan itu merupakan apa yang diwariskan oleh Nabi besar. Jadi sebelum kita melakukan satu solat yang benar, kita harus fokus dengan namanya wudu. Jadi solat akan sempurna kalau kita wudu benar. Ya, jadi kalau wudunya tidak sempurna, maka solat pun akan tidak sempurna. Maka itu diperpesan demikian. Jadi kalau kita boleh saran, ya bagaimana caranya supaya kita mendapatkan satu wudu yang sempurna sehingga kita mendapatkan sholat yang diterima oleh Allah. Amin. Ya. Masya Allah. Ya. Sepanjang Bapak 8 tahun menjadi seorang Muslim, Baik. apa kendalanya? Kendalanya mungkin awal mula dengan pihak saudara, ya. Kalau hubungan masyarakat, saya terus terang bersyukur sekali karena masyarakat Muslim sangat menghargai seorang mualaf. Saya sampai bingung, saben ketemu alhamdulillah. Dia katakan apa yang membuat dia kagum, alhamdulillah. Mungkin sudah tahu yang tadinya kamu nyasar, jalan itu di hutan itu seperti nyamuk kalau saya baca di Quran. Allah mengibaratkan seperti nyamuk, dia muter nggak karuan, ngung. Dia nggak ketemu jalan lurus tuh mana. Nah, disitulah orang tidak tahu jalan yang harus diambil. Padahal kita diciptakan oleh Dia, dan kita harus kembali kepada Dia. Nah, disitulah yang saya terkagum setelah saya mempelajari Quran, bahwa saya diciptakan mungkin oleh Allah dengan air mani yang dibentuk oleh kedua orang tua saya, kemudian saya janin dan saya dipelihara yang saya tidak tahu apa-apa dan tidak mempunyai, hanya dibekalkan akal pikir. Suatu saat saya menerima satu kehidupan karena waris orang tua harus hidup seperti ini. Dia mengenal budaya sebelumnya dengan sebuah kepercayaan Nasrani yang saya anggap mungkin secara pribadi setelah saya mendalami Al-Quran bahwa itu bukanlah agama. Agama itu setelah saya mendapatkan Quran, agama di dunia itu cuma satu, yang kita sebut inna indalail Islam. Di luar daripada agama Islam, boleh kamu mengagumkan untuk kepercayaanmu, itu disebut kepercayaan menurut khayalan Anda. Karena Allah menurunkan menurut Al-Alaq, 5 ayat itu diturunkan. Itu Jibril berkata, Al-Bismi Iqra, bacalah atas nama Tuhanmu, maka kau akan tahu bahwa Allah akan menyelamatkan kamu dengan kamu membaca kitabullah, yaitu Al-Quran. Ya, jadi kalau sejarah boleh saya ceritakan secara pengalaman saya membaca Al-Quran sampai saya memahami apa arti tauhid. Ya, sebuah agama tauhid adalah yang mengenal asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Jadi Ibrahim itu kita sebut adalah bapak segala nabi, Pak. Jadi itu merupakan sebuah bapak juga kakek daripada Nabi Isa. Nah, dia memperistri Sarah dari satu keturunan mungkin Nasrani pada saat itu, dan juga ada Hajar, mungkin seorang pembantu yang dia melahirkan Ismail. Dan Ismail itu dijadikan satu hal pedoman yang menjadikan Idul Adha. Saat itu Ismail akan terbunuh dan Allah menyelamatkan itu dengan menggibas untuk menjadikan kurban, diganti dengan seorang domba pada saat itu. Dan disitulah yang saya terkagum bagaimana kita berkata bahwa Allah juga menurunkan satu garis keturunan daripada Ibrahim itu dengan Sarah. Dia punya anak 2, yaitu adalah Ishak dan Yakub yang menjadikan negara Israel saat ini. Yang itu di dalam Al-Fatihah dikatakan Ghairil Maghdub, adalah jalan yang dimurkai Allah. Janganlah kita ikuti jalan yang dimurkai Allah. Tapi orang itu kan nggak tahu, Pak. Dalam kehidupan di Eropa, di Amerika, mereka pun adalah satu keturunan yang kita sebut adalah that is the kafir. Ya,
Is that right? That is the kafir. Jadi depends on the person itself. Ya, kalau dia is I believe with something, that is the kafir. The Allah is different only two. Which one would you like? This one or that one? Jadi Allah berkata bahwa aku menurunkan sebuah agama yang lurus yang kita sebut tauhid, dan ikutilah itu. Dan itulah yang menjadikan pedoman kita untuk kita berserah diri kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi besar Muhammad yang boleh saya sebutkan sebagai juru selamat umat manusia di seluruh dunia. Jadi bukanlah Nabi Isa. Kalau Nabi Isa dulu saya menyatakan dia sebagai juru selamat. Ternyata setelah saya pelajari di dalam Al-Quran, yang pantas menjadi juru selamat itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Isa Alaihi Wasallam, Alaihi Wasallam. Ya, jadi Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi wasallam adalah Nabi Daud, kemudian dengan Injilnya Nabi Isa dengan Injilnya dengan bahasa Suryani. Ya, kalau misalkan Nabi Musa dengan bahasa Ibrani. Hadirnya Nabi Isa, banyak satu kaum yang merubah-rubah dengan Injil itu yang menjadikannya dia berbuat atau melanggar janji Allah, dan itulah yang dijadikan sebagai aliran yang saat ini disebut kepercayaan terhadap gereja dan semuanya. Nah, itulah. Nah, jadi satu kecenderungan orang yang saat ini tidak bisa bertobat untuk mengikuti jalan yang benar, yaitu tergantung pilihannya manusia. Kita tidak pernah memaksa kepada manusia untuk berubah menjadi agama Islam, karena di dalam kitab Al-Quran sudah dijelaskan di dalam ayat 255, ya, al-ikraha fid din. Ya, jadi itu tidak ada satu paksaan sedikit pun terhadap manusia untuk memeluk agama Islam sesuai dengan kesanggupannya. Tapi kalau hamba Allah ataupun satu manusia dari golongan non-muslim ataupun Buddha ataupun siapapun, kalau kau ditunjuk oleh Allah karena kehendak Allah ingin menunjuk kamu dan ingin menyelamatkan kamu, maka kamu akan diberikan hidayah untuk kamu bersyahadat, dan saat itu kamu akan belajar. Yang saya arahkan, cobalah kamu ngaji, cobalah kamu cari guru bimbingan agama muslim, dan cobalah kamu pelajari kitabullah, dan kamu beli di toko Gramedia atau toko buku terdekat kamu yang ada translatornya, dan kamu baca. Setelah kamu menguasai untuk huruf hijaiyahnya dan kamu menguasai isi Al-Qurannya, kamu akan mempelajari arti daripada apa yang disampaikan firman Allah di dalam kitab Al-Quran itu. Maka kamu akan yakin bahwa Allah itu adalah itu. Nah, di situ Allah berkata, di saat kamu bersujud kepada Allah, kenapa orang Islam selalu memakai sajadah dan dia selalu bersujud? Karena yang mengajarkan justru orang yang dibanggakan nabinya di dalam nabinya seorang Nasrani. Saat itu Nabi Isa berkata di dalam kitab Maryam, bersujudlah kamu dan berzakatlah kamu. Di situ Allah perintahkan kepada Nabi Isa, dan Isa juga mengatakan demikian. Namun Isa mendapatkan satu perintah dari Allah, karena kau dikhianati oleh Raja Herodes, digantikanlah ia serupa dengan Raja Herodes, ya. Dan saat itu Nabi Isa diangkat oleh Allah, dibawa ke Arsy, yaitu langit keempat, dan dipindahkan ke langit keenam. Tapi dia belum masuk surga menurut satu kiai besar yang saya telah belajar, bahwa hanya Nabi besar Muhammad yang sudah masuk surga. Tapi Nabi Isa dia akan turun kembali bersama Dajjal dan Imam Mahdi yang akan mengadili orang-orang yang dulu selalu mempertentangkan apa sih yang sebetulnya dengan agama atau iman itu. Dan itulah sebetulnya tugas Nabi Isa yang nanti akan datang di kemudian hari. Ya, berbahagialah kalian yang saat ini masih diberi umur panjang dengan menghirup udara. Kalau Anda yakin kun fayakun, Anda bisa bersyahadat. Saya pikir Anda mendapatkan jalan pintas yang sangat baik, dan itu rahmatin Allah. Ya, merupakan satu anugerah daripada Allah. Ya, tapi tidak semudah itu orang akan bisa meyakinkan kalau bisa menjadi sosok seorang muslim. Tapi kalau dia mengatakan I love Muslim, I love Arabic, ya, dia sudah cinta dengan bahasa Arab, dia sudah cinta dengan kaum-kaum muslim, itu suatu pertanda kamu akan mendapatkan satu keselamatan, karena kamu akan bersyahadat dan kamu akan jumpa dengan Allah yang benar. Tapi waktu saat kamu jadi Nasrani, mungkin dia tidak bisa mengatakan bahwa aku benci terhadap orang Islam, padahal dia harus mengaku jujur. Di situ ada satu ayatnya, ya, inna atoinaka kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
Jadi barang siapa yang membenci umat Islam, dia akan terputus dari rahmat Allah. Jadi apapun yang kamu lakukan, kalau kamu menyembah selain Allah aja, itu sudah dikatakan di dalam perintah Allah yang diturunkan oleh Jibril, itu telah bersekutu, yang dijadikan kamu sebagai orang yang fasik. Karena kamu tidak mengikuti perintah Allah. Tapi kita tidak bisa menyalahkan dia. Kenapa Allah tidak bisa itu? Karena itu Allah memeriksanya dari kontrol hati. Kamu masih suka dengan apa yang kamu miliki saat ini. Kamu senang di Nasrani, ya Allah berikan kamu suka di Nasrani. Kalau kamu suka di Buddha, Amitabha, Yause Yauli, bersemangatlah dan sopan. Kamu senang di Buddha, Allah kasih kamu Buddha sampai itu. Tapi bukan berarti Tuhan di mana-mana sama aja. Karena Allah tidak pernah mengatakan di dalam Al-Quran itu seperti apa. Allah mengatakan, aku memberikan surat yang terakhir ini sebagai pembelajaran bagi satu kaum agar engkau beriman. Jadi iman itu cuma satu, diajarkan di dalam Islam yang kita sebut itu. Tapi kalau kita belajar mengupas tentang iman, ya, di dalam agama lain, Katolik ataupun apa, dia selalu akan berbantah-bantahan. Aku menurut versiku adalah begini. Itu udah nggak bisa kena, karena dia kan nggak tahu isi dalam yang terakhir itu Quran mengajarkan apa. Dia akan selalu berbantah. Lebih baik tinggalkan. Jangan kamu berdebat dengan orang yang selalu mempertahankan keangkuhannya. Allah berkata itu kufur. Lebih baik kamu mengalah, tapi kamu mengerti apa yang harus kamu jalankan sebagai umat untuk menghargai orang dalam bentuk toleransi. Itulah kehidupan. Masya Allah. Pak, pertama kali Bapak sholat, bersujud, apa rasanya Pak? Alhamdulillah, setelah saya sholat itu rasanya memang Allah hadir. Apa yang saya inginkan itu Allah tidak bersuara. Kamu mengatakan di dalam Islam kamu harus percaya dengan sesuatu yang gaib. Gaib itu tidak kelihatan, namun kamu percaya bahwa dia hadir. Tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Ada ketenangan setelah sholat. Ada ketenangan. Masya Allah. Itu. Pertama kali Bapak masuk Islam, apa pandangan keluarga Pak? Pandangan keluarga sebetulnya positif-positif aja. Saya tidak pernah mengatakan dia sinis kepada saya. Cuma pertentangan itu pasti ada, karena saya dulunya pernah jadi Katolik, kok sekarang kamu menjadi Islam. Nah itu saya beruntung dalam hati. Bila kamu telah beruntung kata Allah, janganlah pernah kamu mengucapkan sesuatu kepada saudaramu. Biar itu menjadikan satu pelajaran agar dia bisa bertobat di saat dia belum dijemput oleh Allah. Saya tidak menyumpahi seseorang, tapi saya mencintai saudara saya. Demi nama Allah, saya mencintai anak saya mencintai tante saya mencintai kerabat keluarga saya. Yang selama ini juga mungkin belum terpanggil mendapatkan hidayah. Karena kebebasan seseorang memilih dan memeluk sesuatu kepercayaan yang bukan agama. Yang saya katakan agama itu cuma satu, inna indalai Islam. Maka kamu belajarlah dengan penasaranmu itu. Maka kamu akan temukan nanti saat kamu mempelajari Al-Quran. Agama itu cuma satu. Dan dia mengatakan iman itu dikatakan saat itu. Pada saat itu Allah berkata, Nabi Musa telah membawa satu kebenaran yang kita sebut tauhid itu tadi. Sebetulnya di dalam pembahasan Al-Quran itu ada satu kisah-kisah ya tentang hubungan antara anak dengan ayah. Luqman 33 ya, ayah tidak bisa memberikan sesuatu ajaran kepadamu, demikian pula anak tidak bisa memberikan sesuatu nasihat kepada ayahnya. Maka aku naik keledai bareng-bareng, turun bareng-bareng. Di dalam kitab Luqman 33 itu bagaimana rasanya anak kalau engkau telah menjadi Islam dan dia tahu bahwa itu ada sebuah kebenaran. Karena di saat sosok orang telah dipanggil oleh Allah, yang tidak pernah terputus adalah anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Jadi kalau anak itu tidak jadi Islam, ya mohon maaf, itu bukan ketentuan saya untuk menghina seorang anak, tapi jadikanlah satu pembelajaran untuk satu kesempatan. Karena hidup cuma satu kali. Itu yang saya bisa tanamkan kepada anak saya. Tapi kalau memang Allah tidak berkehendak dan anak itu tetap menjadikan hidup itu dengan pilihan dan keluarganya, tergantung mereka. Kalau misalkan video ini ditonton nih sama anak Bapak, apa pesan-pesannya buat putra-putrinya? Saya sebagai sosok seorang ayah
hanya bisa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja anak saya bisa mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Begitu juga menantu saya, ya, saudara dan kerabat saudara-saudara saya. Namun tidak ada unsur paksa sedikit pun yang saya jujur jawab di rumah Allah ini. Ya, bahwa saya tidak pernah ada unsur paksa dalam satu pilihan hati yang menyangkut tentang kau menganggap Allah itu seperti apa. Namun Islam mengajarkan sesuatu yang baik sekali. Dari mulai kita tidak mengerti menjadi mengerti, dan disitulah kau diuji untuk belajar, dan disitulah kau harus ngaji. Ya, nanti kau akan menemukan satu kebenaran, bukan pembenaran. Jadi pembenaran dengan kebenaran itu lain. Kalau orang menganggap pembenaran itu adalah satu hayalan, tapi kalau kebenaran itu adalah satu hal yang mutlak yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa diganti, dan itu merupakan ketetapan Allah. Seperti apa yang dikatakan dalam Al-Qur'an, aku telah menyuarakan seperti itu, maka itu adalah kebenaran. Baik, alhamdulillah teman-teman di rumah, sesi sharing dengan seorang mulab telah kita dengarkan. Mudah-mudahan menjadi kebaikan dan inspirasi buat kita bersama. Dan subhanallah ya, orang-orang di luar Islam ketika masuk Islam itu senantiasa mencari kebaikan, berusaha belajar memahami Islam hingga paham betul gitu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi dan kebaikan untuk kita bersama. Amin. Terima kasih buat teman-teman di rumah yang telah menyimak kisahnya hingga akhir. Jangan lupa kita share supaya bermanfaat untuk orang banyak. Kita cukupkan. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.